Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niwayan Sintawasiana. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis strategi pemasaran di Starbucks Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Niwayan Sinta, kemudian ada rekan saya, Rian, Lisa, dan Konita. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Yang pertama yaitu sejarah singkat dari Starbucks Indonesia. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar yang berada di Amerika Serikat yang bertempat di Seattle, Washington. Starbucks memiliki logo yang berasal dari siren, yaitu ikan duyung berekor kembar dan bermahkota dari mitologi Yunani. Starbucks pertama kali berdiri pada tanggal 30 Maret tahun 1971 di Pike Place Market di Seattle, Washington. Pada tahun 2000, Starbucks mulai mengenalkan kategori-kategori menu kopinya. Starbucks juga membuka cabang baru di Australia, Bahrain, Hong Kong, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Kemudian, di tahun 2002, Starbucks mulai masuk ke Indonesia. PT Mitra Adi Perkasa mendapatkan lisensi untuk mengoperasikan Starbucks di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada visi dan misi dari Starbucks. Yang pertama visi, yaitu menjadikan Starbucks sebagai brand yang terkenal dan dihargai di seluruh dunia. Kemudian ada misi dari Starbucks, yaitu mendirikan Starbucks sebagai pemasok utama kopi terbaik di dunia dengan tetap menjaga prinsip-prinsip tidak kenal kompromi. Kemudian berkomitmen untuk peran kepemimpinan lingkungan di semua aspek bisnis. Selanjutnya bisa kita lihat perubahan dari logo-logo yang ada di Starbucks Indonesia. Yang pertama dimulai dari tahun 1971 sampai akhirnya di tahun 2011. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segmentasi dan target pasar dari Starbucks. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan generasi kebangsaan dan kelas sosial. Target pasar utama Starbucks adalah yaitu pria dan wanita antara usia dari usia 25 tahun sampai 44 tahun yang menyumbang hampir setengah dari 49% dari total bisnisnya. Dewasa muda antara umur dari 18 sampai 24 tahun adalah kelompok besar berikut yang menjadi target Starbucks. Mereka menghasilkan sekitar 40% dari penjualan Starbucks. Selanjutnya segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah pasar yang berdasarkan letak dari geografi seperti negara, wilayah, kota, atau desa. Dengan daerah geografi yang dipandang potensial menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Starbucks berlokasi di sekitar khususnya yang berlokasi di kelas atas dekat perkantoran dan banyak kampus ataupun sekolahan ataupun pusat perbelanjaan. Contohnya Starbucks drive-thru yang memudahkan para konsumen untuk mendapatkan secangkir kopi tanpa harus turun dari kendaraan mereka. Melengkapi produk dengan atribut unik untuk menarik minat konsumen, serta membuka gerai hingga 24 jam non-stop untuk memenuhi kebutuhan para konsumennya. Selanjutnya target pemasaran untuk dewasa muda, yaitu dari usia 18 sampai 24 tahun. Starbucks menargetkan grup ini melalui pertumbuhan teknologi dan ide-ide inovatif. Starbucks juga mempromosikan diri sebagai tempat berkumpulnya siswa, pelajar untuk belajar, menulis makalah, atau bertemu dengan orang, atau untuk meeting, pertemuan dengan klien-klien. Target pemasaran untuk pria dan wanita usia 25-44 tahun. Starbucks menargetkan grup ini menciptakan tempat ketiga. Jadi maksud tempat ketiga untuk pergi antara rumah dengan kantor, yang menciptakan pengalaman dan suasana yang unik dan santai.
Saat ini pelanggan dalam kisaran ini cenderung memiliki pendapatan tinggi dan karir yang profesional. Selanjutnya posisi pasar. Starbucks telah memposisikan dirinya sebagai merek yang dihormati dan dikenali banyak orang. Perusahaan Starbucks telah mempromosikan dirinya sedemikian rupa sehingga dapat membedakan produk mereka dari pesaing yang memberi mereka keuntungan. Strategi positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan yang merancang produk dan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Strategi positioning Starbucks berbasis pelanggan yang memungkinkan mereka memberikan layanan pelanggan yang paling terbaik. Starbucks mempertahankan keunggulan kompetitif berkelanjutan dalam hal kepuasan pelanggan serta kepuasan karyawannya. Selanjutnya, kami akan sedikit menjelaskan marketing mix dari Starbucks. Yang pertama yaitu produk. Starbucks Coffee merupakan retail coffee shop yang memberikan berbagai macam produk selain dari main produk yakni kopi. Berbagai jenis minuman diolah dengan berbahan dasar kopi dengan cara penyajian open bar. Pesanan minuman konsumen langsung dibuat dengan disaksikan langsung oleh konsumen bagaimana cara membuat minuman yang dipesan oleh konsumen. Dengan menggunakan jenis mesin espresso saat membuat minuman yang dipesan konsumen membuat konsumen tertarik dan merasa unik atas proses pembuatan minuman di Starbucks Coffee. Selain itu, konsumen pun bisa berinteraksi langsung dengan barista yang membuat minumannya. Selain dari jenis minuman yang berbahan dasar kopi, Starbucks Coffee juga memiliki jenis minuman yang non-coffee seperti tea, coklat, green tea, yang lainnya seperti beberapa jenis minuman seasonal yang biasanya hanya dikeluarkan pada saat momen tertentu sehingga konsumen tidak merasa bosan atas produk yang dimiliki oleh Starbucks Coffee. Starbucks Coffee juga memiliki beberapa jenis yang ditawarkan seperti salad sandwich, bread, cookie. Pada tahun 2016 Starbucks Coffee juga membuat paket ulang tahun serta anak-anak dengan syarat ketentuan harus memiliki salah satu jenis Starbucks card yang melakukan sistem top up agar konsumen bisa menikmati beberapa jenis promo yang ada. Selanjutnya adalah price. Dari produk yang dijual di Starbucks, kita tahu bahwa Starbucks selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggannya. Untuk memuaskan pelanggannya, Starbucks menggunakan bahan baku yang memiliki standar tinggi yang harus melewati beberapa proses, yaitu proses fair trade dan seleksi organik agar mendapatkan kualitas yang bagus dan menghasilkan cita rasa kopi yang enak dan nikmat. Oleh karena itu, Starbucks mematok harga kopi mereka di atas rata-rata kopi pada umumnya, dan sedangkan untuk makanan memang Starbucks tidak begitu menonjol karena mereka telah memprioritaskan produk ini mereka untuk kopi. Untuk makanan Starbucks mematok harga rata-rata pada umumnya. Untuk harga minuman paling murah yaitu 14.000 dan untuk harga paling mahal yaitu 100.000 untuk minuman 1 liter. Selanjutnya adalah place. Penempatan gerai Starbucks mempunyai faktor-faktor tertentu yang dipertimbangkan. Contohnya di Jakarta, Indonesia. Starbucks biasanya ada di daerah pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat jajanan makanan, dan destinasi pariwisata. Bila dilihat dari sejarah singkat Starbucks pertama kali masuk Indonesia, Starbucks sendiri menempatkan gerai pertamanya yang berada di ibu kota Indonesia. Tepatnya berada di Plaza Indonesia Jakarta Pusat, di mana daerah pusat tersebut merupakan pusat perkantoran. Bahkan Starbucks membuka gerainya di rumah sakit dan bandara, seperti Starbucks Coffee Siloam Hospital Kebonjeruk dan Starbucks Airport Cengkareng 2. Selanjutnya adalah promotion. Starbucks melakukan promosi melalui media sosial yang dapat berlaku di gerai langsung maupun di online dan layanan pesan antar. Media sosial yang dibuat oleh Starbucks seperti Official Line dan Instagram untuk membuat konsumen aware dengan promosi yang sedang berlangsung. Beberapa promosi yang biasa dilakukan yaitu Treat a Friend yang berarti buy one get one free, Tumbler Day yaitu diskon 50% for any beverage, dan Tasty Tuesday yaitu potongan 50% untuk setiap pembelian makanan. Promosi Tumbler Day merupakan aksi sosial Starbucks dalam membantu dunia mengurangi sampah plastik.
Selain itu, dengan promosi tumbler ini hanya bisa dilakukan oleh pelanggan yang memiliki merchandise tumbler Starbucks. Dengan itu, Starbucks membuat pelanggan semakin loyal. Selain dengan Tumbler Day, Starbucks juga membuat promo-promo khusus yang didapatkan oleh pelanggan yang memiliki member card. Kalau sudah sering ke Starbucks, pasti hafal saat pembelian nama kita akan ditulis di cup gelas minuman kita. Seringkali salah dalam ejaan penulisan nama. Hal ini banyak dinilai masyarakat merupakan kesengajaan Starbucks agar membuat konsumen yang namanya salah ditulis oleh barista mengupload ke media sosial yang otomatis menjadi iklan gratis untuk Starbucks yang dilakukan konsumen. Selanjutnya adalah people. SDM Starbucks memiliki spesifikasi yang luas karena tidak hanya fresh graduate yang bisa melamar dan bekerja di Starbucks, namun pelajar SMK pun dapat bekerja menjadi barista. Starbucks memiliki 2 divisi dalam bagian pekerjaan, yaitu barista dan manajemen toko. Barista sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu barista full-time dan barista part-time. Untuk manajemen toko dibagi menjadi 2 bagian, yaitu district managers dan store managers. Untuk tanggung jawab dan syarat-syarat mengenai pekerjaan tersebut dapat dilihat di situs resmi Starbucks. Selanjutnya adalah proses. Proses pembuatan pesanan dilakukan oleh barista dengan metode open bar, yang berarti pelanggan dapat melihat langsung pembuatan minuman yang sedang dibuat. Kinerja barista dapat berkualitas karena terpantau secara langsung. Selanjutnya, konsumen juga dapat melakukan pemesanan melalui drive-thru, sehingga konsumen yang hanya butuh memesan kopi dan menulis Starbucks tidak perlu turun dari kendaraan yang sedang dibawa. Selanjutnya, konsumen juga dapat memesan melalui driver online seperti Gojek, Grab, Shopee Food, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu physical evidence. Seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan Starbucks karena Starbucks sudah tersebar sekitar hampir 500 gerai di seluruh Indonesia. Selanjutnya, analisis lingkungan makro. Yang pertama adalah dari segi ekonomi. Pemasar memberikan perhatian khusus pada kecenderungan utama dalam pendapatan dan pola pengeluaran konsumen. Selanjutnya dari segi sosial budaya, yaitu keinginan masyarakat akan hal baru dan masyarakat kini peka terhadap kehalalan produk. Selanjutnya dari segi lingkungan alam, kondisi alam sangat berpengaruh terhadap kelangkaan bahan baku dan akan menghambat suplai barang. Selanjutnya dari sisi budaya, banyak peminat kopi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis dari pesaing, yaitu Starbucks memiliki banyak pesaing yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Jeko, Coffee Bean & Tea Leaf, Excelso, Mr. Bean, dan Kopi Luwak. Lalu, para pesaing lain memiliki keunggulan menyajikan kopi yang nikmat, ditambah dengan potongan harga yang lumayan besar. Lalu selanjutnya, yaitu ada keunggulan dari Starbucks. Starbucks memiliki keunggulan yang sangat banyak, yaitu mengutamakan kualitas, mengutamakan kepuasan pelanggan, melakukan pemasaran melalui word of mouth, membiarkan kualitas produk dan jasanya yang berbicara. Lalu, cita rasa produknya telah diakui oleh para penikmat kopi. Memiliki sekitar 230 gerai di seluruh Indonesia. Lalu memiliki mesin kopi yang bisa terkoneksi dengan internet untuk memperbaharui resep, bisa mengontrol minuman dengan pengaturan suhu digital. Lalu yang terakhir, mereka membuat kartu anggota secara gratis, memiliki keuntungan gratis minuman saat hari ulang tahun. Lalu serta gratis isi ulang setelah pembelian ke-15. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari kami. Menurut kami, Starbucks melakukan berbagai macam strategi agar mereka bisa menjadi salah satu kedai kopi raksasa hingga saat ini. Kepopuleran mereka mungkin sedikit tersaingi oleh kedai kopi atau pesaing lain yang semakin banyak di Indonesia. Starbucks harus jeli dalam melihat pergerakan kompetitornya agar mereka mempertahankan kepopulerannya sebagai kedai kopi raksasa. Starbucks telah memanfaatkan sistem marketing mix 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses dengan baik dan maksimal. Mereka menggunakan sistem ini dengan tetap sesuai dengan visi dan misi yang mereka buat sebelumnya. Marketing mix 7P sudah diterapkan oleh Starbucks dan metode tersebut menjadi kunci keberhasilan kedai kopi ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.